Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kisah orang yang tertangkap basah di bulan puasa, hubungan suami istri. Lalu masyarakat yang tahu, yang menangkap basah, lalu menghakiminya. Kemudian orang itu dihakimi harus bayar denda karena hubungan suami istri di bulan puasa itu hukumannya pertama harus puasa 2 bulan berturut-turut, itu namanya kifaratnya. Yang kedua, dendanya harus memerdekakan budak. Nah, yang mana di antaranya yang bisa? Paling tidak memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Yang biasanya banyak orang diam-diam membayar denda yang memberi makan 60 fakir miskin nanti setelah puasa. Dan biasanya dia bayar dengan diganti dengan uang, seperti membayarnya fitrah, zakat fitrah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nashkurullaha syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli maaf, ada hal yang penting. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazila ala masa'ilatikum bil huduri fi hadzal fasli. Sawfa yasiru alaikum khutbati ala lughatil Indonesia khususan. Arju minkum afwan in wajadtu fiha khata'at. Mohon maaf kepada Anda semua jika terdapat salah ucap atau salah pikir. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi orang yang tertangkap basah di bulan suci Ramadan bergaul suami istri, dia harus memerdekakan seorang budak. Itu kifaratnya, dendanya, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau terbalik, puasa dulu 2 bulan berturut-turut, atau memerdekakan seorang budak, atau paling tidak memberi makan fakir miskin, 60 orang fakir miskin. Nah, sekarang kita banyak menemukan hal-hal yang seperti ini. Orang itu tidak mau membayar denda. Orang tidak mau mengakui kesalahannya. Ini yang paling banyak. Orang yang tidak mau bayar denda, tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau beri makan fakir miskin, ini diancam oleh Allah. Orang-orang yang bakhil seperti itu. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Nah, titik pengajian kita, banyak orang yang tidak mau mengakui kesalahan. Nah, ini yang tertangkap basah. Ini apa lagi nih?
narkoba senilai tertangkap 1 basah. triliun dalam 3 minggu. Barang bukti sudah tertangkap, ada di video. Tertangkap basah. TikTok. Kurang ajar ternyata PIK 2 sebagai ladang, area ladang narkoba, penyaluran narkoba, sentral narkoba PIK 2. Sungguh keterlaluan, sungguh biadab yang menjalankan bisnis itu. Di area PIK 2 kalian tahu sendiri siapa orang-orangnya mungkin ya. Waduh, itu harus diberantas, harus disikat habis supaya anak-anak muda remaja kita itu tegar kuat, bukan loyo karena kena narkoba. Wah, ini sudah jelas ini arahnya. Ayo guys, sebarkan video-video PIK 2 yang telah tertangkap barang bukti narkoba dalam 3 minggu senilai 1 triliun itu untuk diperuntukkan sekitar 1,5 juta anak-anak muda. Gila men, ngeri narkoba ditemukan di area PIK. Nah, itu yang tertangkap basah tentang narkoba. Masya Allah. Jadi masih banyak. Ini lagi satu tertangkap basah. Hari Selasa itu tanggal 8, saya ingat. Selasa tanggal 8, saya sudah mendengar adanya kejadian-kejadian musibah yang menimpa apa yang kita kenal sekarang itu adalah kilometer 50 tersebut. Dan sebagai bahagian yang tidak terpisahkan sebetulnya dari proses pembelajaran saya kemudian mendapatkan informasi dan mencari informasi mayat-mayat itu ada di mana gitu. Dan kemudian dapat informasi sekitar jam 13 bahwa mayat-mayat itu insya Allah akan dibawa ke Petamburan. Dan sekitar jam 20 malam saya mendapatkan informasi bahwa mayat-mayat sudah dibawa. Tapi karena saya masih ada kegiatan. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, banyak hal yang seharusnya diselesaikan dengan baik sudah tertangkap basah, tapi banyak yang mengelak. Begitulah mental-mental manusia yang tidak jujur dengan dirinya sendiri. Hanya menunggu sidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali soal denda di bulan puasa. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang benar-benar telah melakukan pelanggaran terhadap puasa Ramadan, hubungan suami istri, dibayarlah dengan benar-benar. Nah, berapa kali melakukan? 1 kali itu kena dengan denda memerdekakan seorang budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau paling tidak memberi makan 60 orang fakir miskin. Itu 1 kali loh. Nah, hitung saja dengan jujur berapa kali melakukan seperti itu. Jujurlah kepada diri sendiri. Jangan menunggu tertangkap basah oleh orang lain, tapi kita sendiri yang jujur sekalipun tidak ada orang yang menyaksikannya. Masya Allah. Nah, ini yang perlu sekali. Nah, ini ada lagi kejadian tertangkap basah. Baru-baru ini publik dibuat penasaran. Tertangkap basah menerima amplop anggota DPR di tengah rapat dengan Dirut Pertamina. Hal itu terjadi pada hari Selasa kemarin saat anggota Komisi 7 DPR RI melakukan pertemuan dengan pimpinan Pertamina yang membahas kasus Pertamax oplosan. Di saat rapat tengah berlangsung, kamera salah satu stasiun televisi tak sengaja merekam aksi salah satu anggota DPR telah menerima amplop berwarna coklat. Banyak dari warganet menduga jika isinya berupa sejumlah uang sebagai tanda terima kasih karena sudah bersedia dimintai tanda tangannya. Wah, ini sih sudah sepantasnya untuk diusut ya guys. Warnanya Kalau kuning. menurut kalian gimana? Wah, Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, banyak sekali hal-hal yang berupa tertangkap tangan. Nah, ini lagi. Salah.
Masya Allah. Itu dia. Ini lagi tertangkap tangan juga. Masya Allah. Ketika kita sampaikan kepada mereka Allah itu maha ada tanpa tempat, tanpa arah. Ulama salaf itu meyakini Allah maha suci dari tempat dan arah. Itu mereka nanti menjawabnya begini, Pak. Loh, Allah sendiri loh yang berfirman bahwa Dia berada di atas arasy. Nah, suratnya adalah surat Toha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Kalian nggak boleh menolak ayat ini. Nah, gitu Pak. Biasanya penolakannya seperti itu. Ketika kita sudah menyampaikan bahwa akidah salaf itu meyakini Allah maha suci dari tempat dan arah, mereka akan melontarkan kalimat ini biasanya, Pak. Tenang Pak, gampang, nanti bisa dijawab Pak, tenang saja ya. Dan yang menjawab bukan saya, jamaah. Saya hanya menyampaikan. Yang kedua, biasanya syubhatnya adalah tentang hadis jariyah. Apa itu hadis jariyah, jamaah? Ada hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, Pak. Baginda Rasulullah SAW ketika itu bertanya kepada seorang budak perempuan. Ini orang awam banget Pak, ini budaknya ini, bukan ulama dia, bukan yang selevel Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bukan. Ditanya waktu itu sama Nabi, Ainallah gitu. Apa itu artinya Ainallah? Di mana Allah? Budak perempuan ini Pak jawabnya fis sama. Ya, fis sama di langit. Ya. Jawaban fis sama. Fis sama ini berbeda dengan alal arsi. Alal arsi di atas aras. Aina Allah, di mana Allah? Dijawab alal kursi. Ar-Rahman alal arsi istawa, di atas aras. Tapi budak jariyah menjawab fis sama. Jadi kalau diibaratnya fis sama segini rendahnya, fis sama. Kalau fil aris tinggi, terus sangat tinggi sekali. Jauh bedanya antara fis sama dengan alal arsi. Nah, ini tertangkap basah ustaz-ustaznya yang berpaham mujassimah. Sudah jelas-jelas berpaham mujassimah, berpaham musabbihah. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, karena itu jujurlah kepada diri sendiri. Puasa ini melatih kita jujur kepada diri sendiri. Siapapun tidak tahu kesalahan kita, anak istri tidak tahu, atasan kita tidak tahu, tetangga tidak tahu, tapi diri kita tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu. Tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi dari monitor atau CCTV Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti pasti menyesal di akhirat. Wa taral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ma li hadzal kitab. Nanti menyesal, kitab apa, catatan apa ini? Rupanya dia tidak dihukum di dunia, di akhirat diperlihatkan. Lalu dia menyesal. Ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Ya besarnya penyesalan kami ya Allah, sekarang kami terpaksa mendukung, memikul dosa-dosa kami itu di atas punggung kami sendiri. Ala sama yazirun. Alangkah malangnya nasib orang-orang yang berdosa. Sampai di sini dulu ilahina. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.